Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang potensi dan pemanfaatan energi biomasa di Indonesia. Dengan nama-nama anggota kelompok sebagai berikut. 1. Ilma Nadira Samiun 10232036. 2. Sakiyah 10232066. Saya sendiri Marlin Markus 10232067 dan Salsabil Meirani Primasti 10232017. Cadangan minyak kita semakin menipis dalam 18 tahun terakhir. Hal ini memaksa Indonesia untuk mencari pasokan energi alternatif untuk menopang pembangunan ekonomi. Di masa depan Indonesia, konsumsi energi diperkirakan meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi atau DGEEU memperkirakan bahwa total konsumsi energi tidak termasuk energi biomasa meningkat dari 376,22 MBOE atau juta barrel of oil equivalent menjadi 474,36 MBOE pada tahun 2003 atau meningkat sebanyak 26%. Dengan permintaan tertinggi berasal dari sektor transportasi, sedangkan sektor rumah tangga akan tetap berada pada posisi ketiga. Pemulihan ekonomi bagi Indonesia harus dimulai dari pembangunan pedesaan, di mana sumber energi terbarukan sudah ada, dan untuk membantu KM dalam mengolah potensi sumber daya alam di daerah tersebut. Dalam hal ini, energi terbarukan seperti matahari, angin, mikrohidro, dan biomasa biasanya tersedia di daerah pedesaan, dan karenanya dengan mengubah sumber energi tersebut untuk menggerakkan berbagai mesin pemroses, maka nilai tambah hasil pertanian dan kelautan bisa didapatkan. Dan pada gilirannya akan menyediakan lebih banyak kesempatan pekerjaan bagi orang-orang di daerah tersebut. Dan akhirnya mengarah pada peningkatan kualitas hidup mereka secara bertahap. Sumber daya biomasa dapat diubah menjadi berbagai jenis makanan dan energi. Biomasa padat adalah biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan proses termal lainnya di industri kecil dan menengah, dan sebagai bahan bakar untuk boiler. Tetapi juga dapat diubah menjadi bahan bakar gas dan cair seperti dalam bentuk etanol dan biodiesel. Semakin cepat menipisnya bahan bakar fosil di Indonesia telah meningkatkan upaya Litbang dan kegiatan terkait teknologi konversi biomasa. Menteri Energi telah membentuk satuan tugas khusus pada tahun 2011 untuk mempelajari setiap hasil nyata dan terobosan dari upaya yang untuk merekomendasikan peraturan yang diperlukan kebijakan dan insentif untuk mempromosikan energi terbarukan di negara tersebut. Berikutnya, pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Pada gambar berikut adalah proyeksi penawaran dan permintaan energi seperti yang diprediksi dari tahun 1980 hingga tahun 2036 mendatang. Menurut angka ini, Indonesia akan menjadi negara pengimpor minyak dalam 10 sampai 20 tahun mendatang. Jika permintaan energi akan mengikuti tren masa lalu dan tidak berubah, bahkan ketika program konservasi diterapkan, maka hal ini dapat tercapai. Meskipun potensi energi terbarukan di Indonesia cukup tinggi, dapat dilihat pada tabel 1, hanya sebagian kecil jumlah tersebut telah digunakan secara efektif untuk membantu mengurangi tekanan pada sumber daya minyak yang semakin menipis. Di sehubungan dengan era krisis energi yang akan datang, Indonesia harus mempercepat penggunaan sumber energi terbarukan, terutama biomasa dan energi panas bumi, yang berdampak signifikan karena daya yang lebih besar pada kapasitas pembangkitan per unit, sementara gas dan batu bara lebih diekspor untuk mendapatkan sumber penting energi luar negeri tukar di samping minyak. Selain itu, promosi pemanfaatan energi terbarukan dapat memicu industrialisasi pedesaan dalam bentuk UKM dan koperasi untuk membantu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di berbagai wilayah di negara Indonesia. Dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan secara keseluruhan.
Baru-baru ini, untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, DGEEU telah mengeluarkan draft kebijakan energi baru untuk mempromosikan lebih lanjut pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan GRK pada Juni 2002 lalu dan disebut sebagai wawasan energi hijau. Kemudian keputusan Menteri nomor 1122 K/30/MEM garing 2002 tentang pembangkit listrik tenaga kecil yang disalurkan berlaku efektif pada 12 Juni 2002. Keputusan ini akan memberikan peluang bagi kekuatan kecil produsen seperti koperasi untuk menghasilkan listrik hingga 1 MW dari energi terbarukan dan terhubung ke jaringan tegangan menengah dan rendah dan akan dibeli oleh PLN dengan harga 80% dan 60%. Masing-masing pada interkoneksi tegangan menengah dan rendah. Perumusan peraturan pemerintahan pada kapasitas pembangkit listrik menengah dan lebih tinggi dari energi terbarukan sekarang sedang berlangsung. Berikutnya, pada tabel 1, potensi ET dan kapasitas terpasang di Indonesia. Dapat dilihat bahwa geotermal dengan kapasitas tertinggi yaitu 589 dengan potensial yaitu 196,50 dengan mikrohidro yaitu 20 dengan kapasitasnya 21 dan potensialnya 458,75 dan sisanya dapat dilihat dengan catatan bahwa waktu operasi adalah 24 jam per hari untuk biomasa, biogas, panas bumi, dan mikrohidro, 8 jam per hari untuk PV surya dan angin. Kemudian luas lahan total untuk pembangkit tenaga angin per unit adalah 250 kali 250 meter persegi. Total wilayah potensial untuk pembangkit listrik tenaga surya sama dengan luas wilayah di Indonesia yaitu 2 juta kilometer persegi. Total potensi panas bumi didasarkan pada jumlah cadangan terbukti, cadangan yang diharapkan dan kemungkinan spekulatif dan cadangan hipotesis. Yang kelima, potensi energi angin serta kapasitas terpasang didasarkan pada kapasitas pembangkitan yaitu lebih dari 220 kVA atau setara dengan 15 kW. Berikutnya, potensi energi biomasa di Indonesia. Diperkirakan Indonesia menghasilkan 146,7 juta ton biomasa per tahun atau setara dengan sekitar 400 gigajoule per tahun. Dengan sumber utama energi biomasa di Indonesia dapat diperoleh dari residu padi yang memberikan potensi energi teknis terbesar yaitu 150 gigajoule per tahun, kemudian kayu karet 120 gigajoule per tahun, sisa gula 78 gigajoule per tahun, kelapa sawit, residu minyak 67 gigajoule per tahun, dan sisanya yang lebih kecil dari 20 gigajoule per tahun berasal dari residu kayu lapis dan veneer, residu penebangan, residu kayu gergajian, residu kelapa, dan limbah pertanian. Selanjutnya, sebagian besar negara berkembang masih menggunakan kayu api sebagai sumber energi utama untuk memasak. Pada tabel 2, sebagai berikut memberi contoh pada permintaan kayu bakar di beberapa negara berkembang dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil di beberapa negara maju. Di Indonesia misalnya, selain minyak tanah dan gas, sebagai besar rumah tangga pedesaan dan untuk beberapa rumah tangga perkotaan masih menggunakan kayu api atau limbah pertanian untuk memasak. Di Indonesia, konsumsi energi untuk memasak di rumah tangga pedesaan diperkirakan 0,88 meter kubik kayu bakar per kepala per tahun atau setara dengan 17,7 mj per orang per hari. Efisiensi kompor yang digunakan untuk memasak masih rendah dari 3 batu tradisional dengan efisiensi 5% ke kompor kayu halus seperti 2 pot kompor kayu logam yang tidak tradisional dengan efisiensi 27,9%.
Berikutnya, biomasa energy conversion and utilization. Kompor sederhana dapat dibuat menggunakan tong minyak bekas dengan debu gergaji sebagai bahan bakar. Kompor tersebut memiliki efisiensi termal sekitar 16%. Dapat sebagai kompor memasak sebagai komponen pemanas utama atau tambahan untuk pemanas proses di unit pengolahan kecil. Dan di berbagai industri berbasis agro. Teknologi tersebut juga digunakan untuk mengeringkan kayu kelapa gergaji di industri rumah kayu di Manado, Sulawesi Utara. Tabel berikut menjelaskan tentang konsumsi daya untuk memasak. Berikutnya, yaitu tabel yang menjelaskan tentang konsumsi kayu bakar di Kenya oleh industri besar. Selanjutnya, energi biomasa juga dapat dikonversi untuk menghasilkan listrik dan energi mekanik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sehari-hari kita di rumah, kantor, ataupun industri. Misalnya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5 pada pabrik gergaji dengan kapasitas 1.000 hingga 3.000 meter kubik per year dapat menghasilkan 40 hingga 100 K. Kami menggunakan teknologi CPH atau gabungan panas dan daya. Sementara pabrik gula dengan 1.000 hingga 4.000 TCD atau total tebu per hari dapat menghasilkan 3 hingga 10 MWe. Boiler yang bekerja dengan tekanan hingga 15 bar sebagian besar digunakan untuk menghasilkan uap proses, misalnya untuk memasak tebu di industri gula, dan untuk menghasilkan energi mekanik yang menggunakan mesin uap. Jenis boiler besar di Indonesia pemanfaatannya terbatas pada perkebunan gula dan kelapa sawit yang besar. Berikut tabel 5 yang menjelaskan tentang potensi teknologi biomasa di industri pedesaan. Kemudian dilanjutkan dengan gambar kedua. Jadi pada gambar kedua ini, sudah tertulis pada keterangannya bahwa menunjukkan potensi pasar untuk pembangkit listrik dan panas menggunakan energi biomasa, di mana pada setiap daerah bisa dilihat presentasi untuk masing-masing jenisnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang presentasi dari masing-masing warna. Untuk yang berwarna biru itu merupakan residu kayu lapis, yang berwarna merah itu merupakan residu penggergajian, yang berwarna putih kekuningan itu residu pabrik, residu gula. Kemudian untuk palm oil itu merupakan residu kelapa sawit, dan yang berwarna putih merupakan residu penggilingan padi. Next. Proposal pengembangan masyarakat diusulkan oleh Kreata LPIPB. Dalam proposal tersebut diusulkan bahwa kompor biomasa sederhana dapat digunakan sebagai unit pemanas tambahan. Namun dalam pengembangannya proyek ini mengalami kendala atau kesulitan dalam mengakses kredit mikronya. Sebenarnya pemanfaatan energi biomasa ini sudah berlangsung sejak lama, dimulai pada tahun 1987, namun terhenti karena mengalami persaingan dengan harga BBM bersubsidi. Saat ini biaya produksi masih tinggi dan salah satu alternatifnya adalah dengan mencampurkannya dengan oil diesel otomotif atau ADO dan oil diesel industri atau IDO. Dan penggunaan biodiesel ini juga memiliki berbagai macam manfaat yang pastinya sangat menguntungkan. Yang di atas itu merupakan tabel 6.
Jadi pada tabel ini menunjukkan jumlah sampah di beberapa kota Indonesia yang jika dilihat berdasarkan data jumlah sampahnya ini hampir sebanding dengan jumlah sampah pada kota-kota besar lainnya di dunia. Contohnya saja jika dilihat pada Kota Bandung itu di mana jumlah sampahnya itu sekitar 0,96 dan juga sama dengan di Sao Paulo yaitu 0,96. Dan yang paling besar bisa dilihat contoh pada Jakarta itu mulai dari 1 sampai 3,5 kg sama dengan di Washington yang sekitar 3,4. Kemudian juga berdasarkan kajian Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1999, itu menunjukkan bahwa kuantitas sampah harian yang dihasilkan oleh setiap penduduk kota metropolitan di Indonesia bervariasi. Hal ini ditunjukkan pada tabel 7. Next. Nah, yang gambar ketiga dan keempat ini jika dilihat dapat diketahui bahwa sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, yaitu di mana berupa sampah organik dapur. Next. Dan pada gambar ini ditunjukkan bahwa dari tahun ke tahun sampah harian itu semakin meningkat. Sedangkan kapasitas penanganannya hampir tidak berubah, sehingga terjadi peningkatan penumpukan sampah yang tersisa di sektor rumah tangga. Karena bisa dilihat pada grafiknya yang paling atas, yang semakin meningkat terus-menerus, yaitu pada sampah harian. Berikutnya, yaitu analisis permintaan penawaran. Berbagai sumber energi primer digunakan untuk memenuhi permintaan penggunaan akhir yang berbeda. Ini juga menunjukkan kemungkinan substitusi silang antara sumber energi serta efisiensi masing-masing melalui jalur dan perangkat konversi yang berbeda pula. Pemanfaatan energi akan berubah sesuai dengan perubahan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, dengan menerbitkan gambaran tersebut secara berkala, seseorang dapat menentukan strategi yang optimal untuk menentukan bauran energi negaranya, khususnya dalam meningkatkan potensi energi terbarukan seperti energi biomasa. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama, potensi biomasa Indonesia diperkirakan mencapai 46, juta ton biomasa per tahun, atau setara dengan 470 gigajoule per year. Yang kedua, pemanfaatan biomasa meliputi area yang luas mulai dari kebutuhan memasak rumah tangga, elektrifikasi pedesaan, pupuk, energi panas pada proses industri di pedesaan, dan bahan bakar untuk fasilitas kogen di perkebunan kelapa sawit dan gula. Yang terakhir, yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah yang baru tentang Green Energy Insight dan yang diimplementasikan dalam bentuk program pembangkit listrik terdistribusi dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi energi biomasa untuk berperan dalam membantu utilitas untuk menyediakan listrik bagi negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.